semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya tentunya. Kembali lagi di podcast 125 dengan saya Indah Aprianis Payung. Dan kali ini kita akan didampingin oleh narasumber kita, salah satu fungsional penyuluh di KPP Pratama Lupakam dengan Kak Vivin Panduwicara Putri. Hai Kak Vivin. Hai Indah. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak ya. Nah, di podcast kali ini Kak, kita akan membahas tentang apa nih Kak? Oke, aku nyapa dulu ya kawan Oke. pajak. Halo kawan pajak, selamat bertemu kembali di podcast 125 nih kawan pajak. Sekarang di podcast kali ini kita akan membahas terkait serba-serbi pengusaha kena pajak atau biasa yang kita singkat PKP. PKP ya Kak. Nah, apa itu PKP Kak? PKP kalau berdasarkan Perdirjen nih Indah, tahun 2020 nomor 4 ya tentang petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, sertifikat elektronik dan pengukuhan PKP nih. Itu PKP itu didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 84 dan perubahannya. Jadi ini terkait PPN nih, Nda. PPN ya Kak. Iya, Nah, terkait tadi kan PPN. Kakak sebutkan pengusaha kan. Apa itu pengusaha Kak yang dimaksud di sini? Iya. Pengusaha itu bisa orang pribadi ya atau badan dalam bentuk apapun nih kalau di Perdirjennya dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang nih, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau melakukan usaha jasa, atau yang terakhir adalah memanfaatkan jasa dari luar pabean. Oke, berarti pengusaha ini bisa orang pribadinya atau badannya Bisa, sendiri ya Kak? betul, bisa badan atau orang pribadi. Oke. Nah, apakah setiap wajib pajak itu Kak wajib dikukuhkan sebagai PKP? Oh, tentu tidak. Jadi PKP yang wajib ya, yang wajib dikukuhkan atau mengukuhkan dirinya sendiri menjadi PKP itu kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Oke. Gitu. Lalu bagaimana dengan wajib pajak Kak yang di bawah 4,8 omsetnya? Dia boleh memilih. Kalau boleh misalkan memilih ya? Iya, misalkan dia merasa aku perlu PKP nih, perlu status PKP gitu ya, maka boleh mengajukan permohonan. Oke, berarti wajib itu 4,8, di atas 4,8, Di atas, betul. di bawah 4,8 boleh memilih ya Kak ya? Lalu bagaimana nih Kak caranya agar wajib pajak ini bisa dikukuhkan sebagai PKP? Jadi kawan pajak nih, pengukuhan PKP itu ada dua cara. Yang pertama secara jabatan atau secara permohonan. Kenapa bisa dibilang secara jabatan atau kapan sih bisa dikukuhkan menjadi PKP secara jabatan? Itu ketika udah dilihat nih oleh DJP dalam hal ini KPP ya, udah dilihat ini wajib pajak omsetnya udah di atas 4,8 nih gitu, tapi kok statusnya masih bukan PKP, gitu ya, maka KPP berhak ini untuk mengukuhkan wajib pajak tersebut menjadi PKP gitu. Tiba-tiba datang nih SPPKB loh, kok aku tiba-tiba jadi jangan PKP kaget ya gitu ya Kak, gitu, karena kan omsetnya udah di atas 4,8 ya. Lalu itu secara jabatan ya. Secara permohonan Kak gimana? Kalau secara permohonan nih bisa nih kawan pajak bisa mengajukan permohonan ke KPP terdaftar nih ya. Ke KPP terdaftar ya. Ini yang mau daftar siapa dulu nih, badannya atau orang pribadinya gitu ya. Kalau badannya ya ke KPP terdaftar badan, langsung datang atau melalui pos juga boleh. Melalui pos bisa juga ya Kak. Pos juga bisa. Formulirnya sudah ada semuanya di pajak.go.id. Nah, kawan pajak bisa download segala formulir, segala aplikasi nih di pajak.go.id. Berarti kita bisa download sendiri ya. Bisa Nanti download kita sendiri isi baru kita kirim melalui pos atau ekspedisi lainnya ya. Formulir pengukuhan PKP namanya ya. Kemudian ditandatangani dan distempel segala macam lah. Tapi kalau ke KPP itu wajib pajak harus datang sendiri, harus datang, nggak bisa nih diwakilkan gitu. Yang datang ya harus pengurusnya ya Ndah ya. Pengurusnya betul. Kemudian apa lagi tadi? Nah, siapa yang menandatanganin tadi tuh Kak permohonannya? Ya, jadi yang kalau secara aturan ya kawan pajak yang menandatangani itu boleh pengurus, tapi pengurus ini siapa aja nih Kak? Nah, pengurus ini kan harus didefinisikan ya. Pengurus ini yang pertama secara nyata dia menjalankan perusahaan tersebut, menjalankan badan. Kemudian dia ada di dalam SPT tahunan PPh badan sebelumnya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada di dalam SPT tahunan PPh badan, maka boleh membawa surat keterangan atau surat pernyataan atau dokumen resmi lah ya. Dokumen resminya yang menyatakan di situ bahwa dia ditunjuk
sebagai pengurus gitu. Oke. Sebagai pengurus gitu. Berarti Nda. pengurus yang ada di akte, nama-nama pengurus yang ada di akte bisa juga ya Bisa kayak. juga. Nggak harus direkturnya berarti ya. Nggak harus direkturnya gitu. Apalagi. Nah, syarat administratif apa aja Kak yang harus disiapkan oleh wajib pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP? Oke, yang pertama itu tentunya formulir tadi ya, Nda. Formulir, Formulir ya. yang sudah ditandatangani dan distempel. Oke. Kemudian fotokopi NPWP dan KTP pengurusnya yang menandatangani ya. Menandatangani ya. Sebenarnya ini kalau secara aturan tuh harusnya seluruh loh. Seluruh pengurus. Ya, seluruh KTP dan NPWP seluruh pengurus. Dan NPWP pengurusnya harus aktif. Harus aktif ya. Harus aktif dan sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir. Panjang, minimal 2 tahun terakhir Betul, ya Kak ya. minimal 2 tahun terakhir. Itu seluruh pengurus harus sudah lapor SPT Betul, dulu ya. seluruh pengurus sudah harus lapor SPT, statusnya aktif, kemudian dilampiri dengan akta pendirian. Oke. Akta pendirian, itu aja sih. Coba kita ulangi lagi ya. Untuk pendaftaran PKP Badan, PKP itu yang Badan. pertama formulir tentunya yang Ya, harus formulir. diisi dan ditandatangani oleh pengurus, salah satu pengurus. Kemudian fotokopi seluruh NPWP dan KTP pengurus, Oke. terutama yang ada di dalam akta. Pertama akte ya. Betul. Dan NPWP-nya harus sudah aktif. Sudah aktif. Sudah Tadi aktif. 2 tahun terakhir ya Lapor laporan SPT 2 SPT-nya ya. tahun terakhir. Oke. Kemudian fotokopi akta pendirian. Akta pendirian. Iya. Oke. Betul. Nah, berapa lama tuh Kak jangka waktu penyelesaian permohonannya? Kalau dulu kan 1 hari ya, tapi sekarang juga 1 hari sih, Nda. 1 hari setelah diajukan itu sudah keluar nih surat pengukuhan PKP-nya. Surat pengukuhan PKP-nya ya. Jadi SPPKP-nya ya. SPPKP. Jadi ketika kawan pajak mengajukan permohonan pengukuhan PKP, maka output yang didapat oleh kawan pajak adalah surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau biasa kita singkat SPPKP. SPPKP. Oke. Namun di aturan terbaru di PMK 164 tahun Ya. 2023 itu wajib pajak bisa memilih. Apa bisa yang memilih dipilih nih, Kak? Memilih kapan sih aku ini mau dikukuhkan sebagai PKP Oh. gitu. Walaupun sudah keluar nih ya. Walaupun udah keluar ya Walaupun sudah SPPKP-nya keluar tadi ya. SPPKP-nya tadi, tapi secara sistem di Direktorat Jenderal Pajak itu akan bukan diaktifkan ya, akan dimunculkan nih dia sebagai PKP sesuai dengan masa pajak yang diajukan dalam permohonan. Oke, berarti kalau misalnya nih Kak, hari ini kita mengajukan permohonan, terus kita minta dikukukannya 1 bulan kemudian bisa berarti ya? Bisa. Jadi kalau dulu kan nggak kayak gitu ya, Nda. Kalau dulu, kalau misalkan kita mengajukan hari ini, Iya. terbit SPPKP-nya hari ini, ya secara sistem DJP hari inilah. Per hari ini. Per hari inilah kita dikukukannya sebagai ya? PKP, dikukuhkan sebagai Oke. PKP. Namun sekarang di dalam permohonan SPPKP itu nanti ada pemilihan masa kapan sih aku itu mau dikukuhkan sebagai PKP. Oke. Tapi tidak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah ya? Iya, jadi harus hati-hati nih kawan pajak mengisinya nih. Jadi misalkan sekarang mau mengajukan, mau dikukuhkan Agustus misalkan. Iya. Kira-kira kayaknya omset itu sudah lewat dari 4,8 M itu Di Agustus, lah ya. ya. Maka aku isi di situ Agustus 2024. Oke. Maka SPPKP akan keluar nih. Oh, tetap keluar di hari yang sama tetap ya? keluar di hari ini atau paling lambat besok itu keluar. Cuman Oke. secara sistem DJP PKP-nya belum aktif. Oke. Jadi kalau kita lihat di sistem kita tuh Nda, Ya. jadi terdaftar PKP itu belum ada Belum dia. ada ya? Iya, walaupun SPPKP-nya sudah ada. Nah, gitu. kewajibannya berarti mulainya kapan nih Kak? Kewajibannya ya mulai dikukuhkan, Mulai dikukukan. mintanya Agustus tadi Agustus, ya? mulainya Agustus. Oke, berarti Gitu. bukan misalnya walaupun udah keluar SPPKP-nya bukan per tanggal itu ya, tapi Bukan. per tanggal kita mengajukan ya. Betul. Dalam hal nih Kak, wajib pajak ini lupa ngasih tahu kapan dia mau dikukuhkan. Gimana tuh Kak? Nah kalau dia tidak ada nih dalam dalam formulir pendaftaran ya. Iya. Kalau misalkan kita mengajukan langsung pasti enak ya. Iya benar. Langsung dicek sama petugas TPT Iya, ya. ditanya Nah, juga kan langsung. iya. Nah, Kalau tapi dari kalau pos, misalkan dari pos kita tidak tahu kapan, maka secara aturan PMK 164 Iya. itu pengukuhan PKP itu akan berlaku di tahun buku selanjutnya. Oh, Kalau oke. tahun bukunya mulai Januari ya berarti mulai Januari 2025. Oh, berarti Gitu. tahun buku selanjutnya ya Kak? Betul, kalau tahun bukunya Juni ke Juli ya berarti dia akan otomatis di Juli itu menjadi PKP Oke, gitu. berarti setelah ada misalnya tadi dia mintanya dikukukan di Agustus nih Kak. Aktivasinya Kak kapan? Permohonan aktivasi. Iya, maksudnya? permohonan aktivasinya. Permohonan aktivasi boleh diajukan secara bersamaan dengan permohonan SPPKP tadi. Iya. Atau boleh diajukan nanti. Nanti. Kan 3 bulan ya. Oh, ada jangka waktu 3 bulan ya Iya. antara SPPK. Ini perlu di-clearkan sama kawan pajak Iya. bahwa permohonan PKP itu nggak hanya berhenti di permohonan PKP. Oke. Kebanyakan itu tujuan kita menjadi PKP itu supaya bisa mengeluarkan faktur pajak. Iya, Nah, benar. jadi untuk bisa mengeluarkan faktur pajak nih kawan pajak,
PKP kita itu harus diaktifasi. Oke, harus diaktifasi dulu harus ya. diaktifasi, kemudian kita harus memohon sertifikat elektronik gitu dah. Makanya selama ini kalau wajib pajak datang ke helpdesk nih, kita sarankan langsung 3 permohonan nih, permohonan pengukuhan PKP, permohonan aktivasi PKP, dan permohonan sertifikat elektronik. Betul. Karena rata-rata yang datang ke helpdesk kita ini udah buru-buru nih, udah mau PKP dah. Jadi nggak nunggu kapan-kapan lagi udah gitu, kawan pajak. Tapi yang jelas kawan pajak, 3 permohonan ini masing-masing lampirannya tersendiri seperti yang saya sebutkan, sama sih lampirannya sama. Prosesnya itu nggak langsung jadi gitu. Kalau SPPKP kan langsung ya. Hari. Sertifikat elektroniknya gimana? Sertifikat elektronik langsung jadi. Langsung jadi juga di hari yang sama ya. Benar. Kalau aktivasi kan ada jangka waktunya tuh, jangka waktu pengerjaan karena kalau secara aturan sih 10 hari ya, tapi karena adanya aturan PMK 164 tadi, maka itu 10 hari itu akan mengikuti kapan dia mulai SPPKP atau kapan mulai diajukan aktivasi gitu. Nah, 10 hari. Kenapa sih kok lama kali Bu 10 hari gitu? Karena dibutuhkan visit lapangan, kunjungan ke lapangan, kawan pajak. Kunjungan ke lapangan bahwa benar nggak sih wajib pajaknya itu ada nggak? Bukan NPWP bodong istilahnya gitu ya, kasarnya gitu ya. Tapi ada nggak wajib pajak badan ini, ada kedudukannya sesuai nggak dengan akta gitu, ada wakilnya atau pengurusnya yang bisa dihubungi begitu, secara nyata itu ada. Maka dari itu dibutuhkan waktu kurang lebih 10 hari kerja tadi. Oh, itu udah 10 hari kerja ya Kak ya, bukan 10 hari kalender ya? Betul, 10 hari kerja ya kawan pajak. Jadi Sabtu, Minggu, tanggal merah ya, cuti bersama itu tidak dihitung ya. Nah, kalau dalam hal tadi Kak, wajib pajak ini mengirimkan formulir dan berkasnya itu dari pos. Kan tadi Kakak bilang kan maunya si kawan pajak ini ngirim untuk PKP, aktivasi dan sertifikat. Betul. Nah, sertifikat elektronik ini bisa juga Kak dikirim dari pos. Nah, kalau sertifikat elektronik ini secara aturan dia harus datang nih. Berarti harus datang ya? Harus datang, karena kan dikasihkan langsung nih. Jadi sertifikat elektronik ini bentuknya bukan sertifikat piagam gitu ya, kawan pajak ya. Bentuk kertas ya Kak ya? Bukan bentuk kertas tapi berbentuk file. Diharapkan kawan pajak juga membawa flash disk gitu. Flash disk. Betul. Jadi harus datang, nanti kawan pajak harus menyerahkan paspres ya, namanya itu paspres kawan pajak ini. Jadi istilahnya kalau sertifikat elektronik itu rumah kunci, nah si paspres ini kuncinya gitu loh. Gitu. Jadi harus bawa flash disk, harus menyiapkan paspres gitu. Berarti yang bisa dari pos itu adalah PKP-nya dan aktivasi PKP-nya ya. Kalau untuk sertifikatnya harus datang langsung ya Kak. Betul. Dan yang harus datang langsung ini adalah pengurusnya. Betul, pengurusnya yang tentunya yang menandatangani ya. Menandatangani gitu. Tadi ya. Nah, ketika si wajib pajak ini udah mengajukan aktivasi Kak, hal-hal apa saja atau apa yang menyebabkan aktivasi PKP itu dicabut? Oh, yang nggak diterima gitu ya? Iya, tidak diterima. Jadi ketika kita mengajukan ketika kita mengajukan permohonan PKP, outputnya kan SPPKP nih. Iya, benar. Ketika kita mengajukan aktivasi PKP, outputnya adalah kode aktivasi, sederetan kode aktivasi itu nanti akan diberikan langsung gitu. Nah, kalau kita memohon sertifikat elektronik, maka outputnya adalah file sertifikat elektronik gitu. Permohonan aktivasi PKP ini kawan pajak setelah kita lakukan visit lapangan, ya tentunya ada 2 nih outputnya, bisa diterima, jadi PKP-nya jadi aktif, diberikan kode aktivasi, atau bisa ditolak. Nah, kalau ditolak ini SPPKP-nya tadi bakal dicabut nih kawan pajak. Oh, bakal dicabut ya kalau ditolak. Bakal dicabut, jadi SPPKP-nya nggak berlaku lagi gitu. Nah, kemudian apa yang kira-kira bisa menyebabkan ditolaknya aktivasi ini gitu ya? Nih, yang pertama tentunya lokasinya ini tidak ditemukan kawan pajak. Dihubungi wajib pajaknya nggak bisa. Nah, itu bisa terus ada ditemukan sesuai alamatnya, tapi misalkan nih secara fisik ya, secara kasat mata itu dilihat tidak ada bangunannya atau tidak ada kantornya. Tidak ada kantornya lah ya, dan ada pun gedung misalkan nggak ada apa-apa di dalamnya, misalkan kayak gitu ya. Kosong gitu ya. Nah, seperti itu mungkin petugas PKP akan tidak ada keyakinan nih untuk menerima aktivasi PKP ini, maka dikeluarkanlah pencabutan PKP-nya tadi gitu. Bisa juga nggak Kak kalau pencabutan PKP ini dilakukan secara jabatan? Secara pencabutan? Iya, pencabutan. Bisa juga, misalnya nih dalam jangka waktu 3 bulan gitu ya.
tidak ada permohonan aktivasi gitu ya. Oh, berarti permohonannya ini terpisah ya Kak ya? Dia hanya ngajukan permohonan PKP saja, aktivasinya nggak diajukan. Iya, karena sebenarnya secara aturan permohonan aktivasi itu bisa sampai 3 bulan sejak SPPKP itu keluar gitu. Tapi di KBP Pakam kan selalu kita sarankan langsung aja gitu ya. Langsung 3-3-nya ajukan supaya nggak repot nanti gitu. Iya benar. Nanti lupa pula kan. Lupa kewajiban PKP-nya jalan, tidak ada pelaporan SPT masa PPN, kena denda gitu. Tapi ternyata belum diaktifasi. Dalam 3 bulan tadi ya Kak dicabut ya. Gitu. Nah, ada nggak Kak biaya yang akan diberikan atau biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam permohonan PKP ini Kak? Seluruh pelayanan di kantor pajak itu gratis. Seluruhnya ya Kak free, ya? Bebas, seluruhnya, nggak ada bintang. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali ya. Tidak ada biaya administrasi kawan pajak, tidak ada biaya apapun. Adanya itu bukan biaya, tapi memang pajak yang harus dibayar. Oke, pajak yang harus dibayar ya. Dan itu pun dibayarnya bukan ke kantor pajak ya Kak ya? Langsung ke kas negara ya. Melalui apa Kak? Banyak, melalui kantor pos bisa, bank bisa, e-banking bisa sekarang, seperti itu. Oke Kak. Gitu, nah, apa saja nih Kak? Ketika tadi udah dikukuhkan, udah diaktifasi, diterima nih. Apa aja nih kewajiban kita nih sebagai PKP Kak? Oke. Kewajibannya tentu kalau sesuai Perdirjen nomor 4 ya, itu adalah memungut, menyetor, melapor. Tiga aja ya Kak ya. Nah, untuk menuju ke memungut, menyetor, dan melapor itu, ringkasnya itu kawan pajak, begitu kita sudah mendapatkan SPPKP, sudah kita dapatkan kode aktivasi, kita sudah mendapatkan sertifikat elektronik, langsung ambil laptop ya. Laptop bawa ke helpdesk. Oh, bisa dibantu di helpdesk juga ya Kak ya? Dibantu untuk apa? Untuk install apa? Install aplikasi e-faktur. Kenapa harus install aplikasi e-faktur? Karena tujuan akhirnya dari PKP ini sebenarnya supaya kawan pajak nih sebagai PKP bisa mengeluarkan atau membuat faktur pajak gitu. Bagaimana caranya? Ya tadi bawakan SPPKP, sertifikat elektronik, kode aktivasinya, dan laptop yang baru, yang nggak lemot gitu ya. Ke helpdesk nanti akan dibantu dijelaskan nih bagaimana prosesnya sampai wajib pajak atau kawan pajak nih bisa mengeluarkan faktur pajak. Itu dalam hal bagaimana sih kita memungut, karena kalau kita transaksi kita harus wajib memungut PKP, wajib pungut PPN ya kawan pajak. Dalam setiap transaksinya wajib pungut PPN. Tentunya transaksi yang penyerah dalam hal penyerahan BKP atau JKP ya. Kalau bukan BKP ya enggak gitu ya. Dia harus memungut PPN. Bukti pungutnya apa? Ya faktur pajak yang dikeluarkan tadi. Gitu. Nah udah nih Kak, satu udah memungut, terus menyetorkan Kak. Gimana tuh Kak? Sudah pungut, tentunya kan harus disetorkan ke negara nih. Kita itu cuma bantu pungut aja sebenarnya. Bantu pungut kita setorkan ke negara. Buatnya melalui bayarnya kan ke kas negara melalui kantor pos, bank e-banking. Nah bayarnya selain harus ada duit nih, harus ada uangnya ya. Nggak bisa ngutang kita. Benar. Yang kedua harus ada kode billing. Gitu. Nah kode billing ini bisa dapat dari mana? Sebenarnya bisa minta ke KPP. Bisa minta di helpdesk bisa, atau kawan pajak bisa create sendiri nih. Bisa create sendiri melalui akun DJP online-nya masing-masing. Dari akun masing-masing ya Kak? Iya, dari akun DJP online masing-masing. Nah, akun DJP online juga harus aktif ya Kak? Harus ada NPWP yang aktif, EVIN-nya juga ya Kak ya? Kalau misalkan sudah punya akun nggak dibutuhkan EVIN sebenarnya. EVIN itu dibutuhkan kalau kita lupa password misalkan, atau kita belum pernah sama sekali, maka harus meminta EVIN. Kita nggak bahas EVIN sekarang ya, nanti lama kita gitu. Jadi nanti bagaimana tata cara create kode billing, kawan pajak bisa lihat di akun YouTube-nya DJP ataupun akun YouTube lain ya, wajib pajak yang sudah membuat kanal gitu. Dalam hal nih Kak, wajib pajak tadi tidak menyetorkan, apa sanksi dan dendanya Kak? Ada nggak? Tentunya ada dong, itu paling parah itu kalau sudah pungut tapi nggak setor ya. Itu bisa pidana kawan pajak. Cuman kalau yang misalkan nih niat kita bagus gitu kan, tentunya kita harus memungut, menyetor itu paling lambat 1 bulan. Bukan 1 bulan. Paling lambat di akhir bulan berikutnya sebelum pelaporan SPT masa PPN. Kita harus menyetorkan itu, karena kalau kita nggak setor kita nggak bisa bikin
kita nggak bisa melaksanakan kewajiban terakhir yang lapor tadi, Nda. Oh ya, kewajiban Karena terakhir harus tadi lapor ya. Iya, urut nih, memungut, menyetor, melapor gitu. Kalau melapor tadi Kak, nggak melaporkan ini kan SPT masa PPN-nya. Kapan terakhirnya Kak? Nah, pelaporan SPT masa PPN itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Akhir bulan berikutnya ya. Jadi begitu kita dikukuhkan sebagai PKP di 1 Januari, maka di masa pajak Januari kita wajib untuk melaporkan itu. Masa pajak Januari. Dilaporkan kapan? Dilaporkan akhir Februari. Paling Februari, lambat. Iya. Terus bayarnya kapan? Ya sebelum lapor. Berarti gitu. kita bayar dulu baru lapor ya Kak ya. Begitupun Februari. Februari dilaporkan di paling Maret, paling akhir lama, Maret akhir ya. Maret, betul. Kalau misalnya kawan pajak tidak melaporkan Kak, kalau tidak lapor atau belum lapor atau terlambat lapor, itu dendanya 500.000, Nah. 500.000 ini per apa ini Kak? Per tahun? Per bulan dong. Oh, per bulan ini ya. SPT masa kan bulan ya. Okay. Ya. Perlu dipahami kawan pajak. SPT itu kan ada 2 nih, SPT masa sama tahunan. Nah, PPN ini termasuk di SPT masa, makanya namanya SPT masa PPN yang dilaporkan setiap bulan wajib ya. Wajib. Ada maupun tidak ada kegiatan atau usaha. tidak ada kegiatan usaha. Oke. Kalau tidak lapor, belum lapor, terlambat lapor, denda langsung 500.000. 500.000 per bulannya ya Kak ya. Kalau 1 tahun 6 juta juga ya Kak ya. Makanya. Lumayan juga. Itu baru 1 masa ya. Iya, gitu. okay. Gitulah ya. Oke Kak, mungkin ini kita udah bahas nih Kak kilasan besarnya tentang PKP dan kewajibannya juga, dendanya, sanksinya gitu kan. Apa nih Kak yang bisa Kakak tambahi atau sebagai penutup untuk kawan pajak kali ini Kak? Oke, ini summary-nya lah istilahnya. Iya, summary, eksekutif summary. Jadi kawan pajak, kalau kawan pajak ini memang ada penyerahan BKP, transaksinya itu BKP atau JKP, baik orang pribadi ataupun badan. Kemudian omsetnya sudah di atas, apalagi nih ya, omsetnya sudah di atas 4,8 atau menuju 4,8, maka kawan pajak sudah harus mempersiapkan nih untuk mendaftarkan dirinya menjadi PKP. Mendaftarkan dirinya menjadi PKP, melakukan aktivasi PKP, meminta sertifikat elektronik, dan itu harus diperkirakan karena ada jangka waktu 10 hari tadi. Ya, perkirakan antara 2 minggu sampai 4 minggu lah gitu kawan pajak. Jadi supaya nggak terburu-buru nih kawan pajak semua, biar nggak terburu-buru. Saat itu butuh, saat itu mau daftar ya nggak bisa gitu. Ada prosesnya bisa, gitu ya Kak. ada proses. Iya benar. Itu jadi tolong diperkirakan, tolong dilihat omsetnya sudah mau masuk 4,8 atau belum. Pun kalau misalkan kawan pajak belum mencapai 4,8 miliar, boleh ya. Boleh mengajukan permohonan, tapi ya harus disadari, permohonan sekali lagi ada jangka waktunya. Iya. Gitu. Jadi jangan, aduh Bu, saya sudah transaksi dengan bendahara ini, Bu, saya disuruh faktur pajak. Nah, gitu. Sabar. Sabar. Ada prosesnya. Nah, jadi PKP itu ada prosesnya gitu kawan pajak. Terus jangan lupa kalau sudah PKP maka ada kewajiban yang mengikuti. Yang paling penting itu adalah pelaporannya. SPT masa PPN itu wajib dilaporkan setiap bulannya ya, gitu. Akhir bulan berikutnya. Iya, nanti tata caranya boleh seperti yang aku bilang tadi Anda, langsung begitu dapat PKP, dapat kode aktivasi, dapat serter, bawa aja udah sama laptopnya ke helpdesk gitu. Nanti kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak ada yang mau ditanyakan atau masih ingin berbincang lagi dengan penyuluh-penyuluh di KPP Pratama Nupaka, bisa menghubungi nomor yang di bawah ini ya kawan pajak. Bisa komen kan? Boleh dong. Silakan like, komen. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya KPP Pratama Nupaka di Pajak Lubuk Pakam. Oke Kak Pipin, terima kasih untuk podcast kali ini. Sama-sama. Mari kita sama ke kawan pajak kita. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.